Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat. Yang terhormat dan sangat kami muliakan Bupati Kabupaten Sambas, Bapak Haji Satono bersama Ibu Hajah Yanisa SPD sekaligus Bunda Literasi yang baru saja kita kukuhkan bersama para ibu-ibu camat. Yang terhormat dan sangat kami muliakan anggota Komisi 10 DPR RI Bapak Dr. Adrianus Asyassidot MSc. Beliau harus diketahui oleh orang Kalimantan Barat yang paling mendukung pengembangan perpustakaan di daerah adalah Pak Dr. Adrianus. Terima kasih. Bisa dilihat di daerah perbatasan sepanjang Kalimantan yang diperjuangkan oleh beliau ini, alhamdulillah. Dan nanti kita akan mampir ke Singkawang untuk rencana Sekadau dan seterusnya. Yang terhormat dan sangat kami muliakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Provinsi Kalimantan Barat Bapak Dr. Ignatius Ika SH MSc. Beliau adalah senior mentor kami dan sampai sekarang itu konsisten sebagai mantan kepala dinas, sangat mendukung pengembangan perpustakaan di Kalimantan Barat. Terima kasih Pak. Beliau datang bersama Pak Sugeng selaku kepala dinas. Mohon berdiri. Kehadiran kedua tokoh ini tidak mengurangi perhatian Bapak Gubernur Kalimantan Barat kepada kita semua di Kalbar hari ini. Kami terima kasih sekali. Mohon titip salam kepada Bapak Gubernur, semoga sehat dan sukses selalu. Yang kami hormati, ini adalah orang kehormatan kita. Saya tahu sekarang di Amerika harusnya tidur. Atas pendidikan dan kebudayaan KBRI Washington DC, yang kami muliakan Ibu Prof. Popi Rupida PhD. Mohon maaf mengganggu jadwal tidurnya Prof, tapi ini kewajiban dan tugas Ibu mewakili rakyat Indonesia di Amerika. Kemudian yang kami hormati Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas Bapak Ferdinand Solihia SE hadir, dan tentu saja yang sangat kami hormati dan kami muliakan para pimpinan Forkopimda yang hadir, dari Kapolres, dari Dandim, dari Kajari, Ketua Pengadilan, dan semua tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh hadirin baik yang dalam ruangan ini on-site maupun yang daring. Kami dapat laporan insya Allah total partisipan sudah tembus 2000. Kalau rata-rata satu akun 3 orang, berarti kita sudah disaksikan kurang lebih 6.000 orang pada saat ini. Terima kasih Pak Adin, dengan segala kerja keras Pak Kapus ini kita bisa melakukan suatu gerakan nasional. Jadi Bapak dan Ibu, apa yang kita dapatkan dan kita lakukan saat ini adalah bagian daripada kerja keras untuk meletakkan pondasi dasar pembangunan kita. Mohon izin Pak Bupati, Pak Dr. Adrianus, kami akan sedikit menyampaikan paparan. Yang pertama tentu kami mulai, saya ulangi yang saya sampaikan tadi malam. Siapapun anak bangsa, baik sebagai eksekutif, legislatif, yudikatif, TNI, Polri, tugas kita cuma 4, bagaimana mengambil peran untuk mencerdaskan anak bangsa. Nomor 1 adalah mencerdaskan anak bangsa, karena kecerdasan berkorelasi lurus dengan kesejahteraan. Kalau bangsa ini cerdas dan sejahtera, insya Allah persatuannya akan kuat. Kita akan menjadi lem perekat bagi persatuan dan kesatuan. Sekarang kebijakan Bapak Kapolri kita adalah restoratif justice. Bagaimana para polisi di tengah masyarakat menjadi perekat, mendamaikan, dan sekecil mungkin persoalan naik ke permukaan. Ini luar biasa. Kemudian kalau kita cerdas, kalau kita sejahtera, kalau persatuannya kuat, insya Allah Indonesia akan menjadi pemain global. Tetap pada posisi kita
Indonesia adalah memegang politik luar negeri bebas aktif, sehingga di tengah konflik antara Rusia dan Ukraina, insya Allah Bapak Presiden kita sekarang berada di Munich, Jerman untuk melanjutkan perjalanan kepada kedua negara untuk berkonflik. Tujuannya satu, bagaimana mendamaikan. Yang kedua, perintah Bapak Presiden kepada kementerian lembaga masing-masing untuk perpustakaan nasional adalah bagaimana perpustakaan nasional memperluas akses informasi. Jadi paradigma kami adalah perpustakaan menjangkau masyarakat, bukan masyarakat menjangkau perpustakaan, karena itu transformasi digital menjadi sebuah keniscayaan. Tujuannya adalah mempercepat penguasaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi. Hari ini Indonesia telah memiliki ratusan, ribuan, puluhan ribu orang-orang yang berilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi bagaimana yang memiliki kemampuan kreativitas dan inovasi menjadi the big question atau pertanyaan besar. Bagaimana yang memiliki kemampuan untuk membuka lapangan kerja agar bisa mengurangi pengangguran, agar bisa meningkatkan income per kapita, menambah devisa negara untuk kesejahteraan bangsa Indonesia. Ini menjadi sebuah perintah. Karena itu mohon izin Bapak Bupati, Bapak Adrianus, ini kami tidak datang di Sambas mengajari ikan berenang, apalagi mengajari burung terbang. Tidak. Ini adalah panggilan tugas untuk kami menyampaikan bahwa literasi tidak lagi sekedar baca tulis. Literasi baca tulis sebenarnya sudah selesai ketika tahun 80-an ribuan perguruan tinggi didirikan. Memang program pemberantasan buta aksara menjadi program prioritas proklamator pada kita Bung Karno, Bung Hatta dan seluruh pemimpin-pemimpin di awal kemerdekaan. Karena hanya 2% yang bisa baca waktu kita merdeka. 98% adalah buta aksara. Tapi 77 tahun kita merdeka, berkutat pada pemberantasan buta aksara sudah tidak relevan. Karena negara-negara di sekitar kita yang baru merdeka pada tahun 60-an, Malaysia, Singapura, Korea, Jepang, itu sudah maju sekali saat ini. Karena itu tidak bisa tidak. Kita harus membuat 5 tingkatan literasi dalam memastikan tercapainya program RPJM Bapak Presiden, Wakil Presiden 2020-2024 yang orientasi utamanya adalah bagaimana meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama adalah kemampuan baca tulis hitung dan pembangunan karakter. Saya kira Pak Bupati yang memimpin sekolah dasar, sekolah menengah pertama tidak bisa diam terhadap bagaimana karakter anak didik kita yang dibentuk oleh mobile phone. Dengan segala permainan game yang ada di mobile phone, betapa rusaknya mindset dan cara berpikir anak-anak kita. Kita tertinggal jauh dari apa yang dilakukan oleh Jepang, Korea, dan Tiongkok dan negara-negara lainnya. Di negara-negara Skandinavia, anak-anak SD kelas 4, kelas 5, kelas 6 setiap minggu diajak untuk anjang sana ke pantai asuhan, melihat para guru-gurunya memijitin orang-orang yang lansia, memberi makan kepada orang-orang yang tidak punya kesempatan tidak punya rumah. Sehingga anak-anak ini dari kecil punya empati, punya sense of belonging sosial yang sangat tinggi, bahwa rasa kasih sayang itu dibangun. Itu contoh dari guru. Apakah ini sudah diterapkan di daerah-daerah di Indonesia? Kita belum. Karena itu jangan heran setiap pagi kita bangun dipertontonkan oleh media mainstream, ada anak-anak yang membunuh orang tuanya, ada ibu-ibu yang membunuh anaknya, dan sebagainya. Ini adalah sebuah problematika, fakta yang harus diselesaikan bangsa ini. Yang kedua adalah Indonesia kenapa 77 tahun tidak beranjak naik? Karena pengetahuan yang diajarkan oleh para pendidik kita, mohon maaf saya, alumni IKIP tahun 80 sekarang masih guru. Ilmu yang diperoleh tahun 80 tidak relevan hari ini. Bagaimana Indonesia meninggalkan peran perpustakaan sebagai sumber informasi terpercaya, terkini, terlengkap, dan terbaru? Itu tidak pernah dilakukan. Akibatnya apa? Indonesia tidak kekurangan sarjana. Sarjana elektronik misalnya, sarjana otomotif misalnya. Tapi bolehkah saya nanya semua orang dalam ruangan ini, adakah handphone yang dibikin oleh sarjana kita yang profesinya elektronik?
Boleh angkat tangan kalau ada mobile phone yang produk dalam negeri. Boleh lihat di luar gedung ini ada nggak mobil selain Toyota, Suzuki, Honda, Hyundai, Mercy, dan seterusnya, yang itu artinya buatan luar negeri. Tapi kita punya profesor di bidang otomotif. Sehingga tidak heran kalau Indonesia dikritisi oleh bangsa-bangsa lain di dunia bahwa Indonesia itu hebat baca. Tamat SD bisa baca, tamat SMA bisa baca, tamat S1 bisa baca, tamat S3 bisa baca saja. Tapi tidak pernah bisa mengimplementasikan ilmu yang dimiliki untuk memproduk. Karena itu mohon izin Pak Adrianus, saya kebetulan diundang narasumber Dewan Ketahanan untuk memberi masukan tentang revisi Undang-Undang Seknas. Saya mohon agar diganti Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi harusnya menyebutkan alumni institusi pendidikan memiliki kemampuan world class. Tidak mungkin kita memiliki kemampuan berpikir world class tanpa baca. Karena batas teritorial ekonomi saat ini tidak relevan lagi. Apa yang ada di Sambas hari ini nanti sore sudah ada di Kucing sana. Bahkan pertahanan, sehingga mohon maaf Bapak Danding, jangan cepat-cepat menyimpulkan siapa pemenang antara perang Rusia dan Ukraina saat ini. Karena ini bukan perang kekuatan militer, bukan kekuatan persenjataan, tapi ini adalah perang kekuatan berpikir. Ketika kita memasuki dunia kekuatan berpikir, perang kekuatan berpikir tidak bisa tidak lain senjatanya adalah buku. Karena itu saya selalu membuat satu kesimpulan. Senjata adalah sebuah alat yang sangat ampuh dibawa di medan perang. Tapi Bapak polisi, Bapak tentara takkan pernah menggunakan senjata itu kecuali menghadapi musuh bangsa. Karena satu peluru memang hanya menembus satu kepala, tapi sejatinya menghancurkan jutaan nilai kemanusiaan. Sedangkan satu buku yang kita digitalkan akan menembus jutaan kepala dan menumbuhkan miliaran nilai kemanusiaan baru. Mari kita lihat produk UMKM kita di luar, itu luar biasa. Kalau nanti di bahasa Inggris kan, kalau kita nanti berikan harga berapa euro untuk pasaran di Eropa dan berapa hari sampai di sana, berapa US dollar untuk dikirim ke Amerika dan berapa hari sampai ke sana, dan dicatat di situ bagaimana pelibatan ibu-ibu, pemberdayaan perempuan, orang-orang yang tak berdaya, dan kemudian kita pasarkan. Saya kena percaya Kabupaten Sambas akan tiba-tiba menjadi pasar internasional yang akan didatangi oleh banyak sekali pembeli dari seluruh dunia. Tapi syaratnya satu, semua produk, sebuah kebijakan harus dibahasa Inggriskan dan masukkan dalam YouTube, dikirim ke semua atas kebudayaan, dan insya Allah kami membantu. Kami adalah satu-satunya perpustakaan nasional di seluruh dunia yang telah menyelesaikan kebijakan pemerintah di bidang pariwisata. Kami bahasa Inggriskan dan kami kirim ke seluruh atas kebudayaan di seluruh dunia. Kemudian kami adalah saat ini memainkan sebagai perpustakaan terbaik dunia untuk penyajian jurnal ilmiah internasional. Kita pada 2016 saya dilantik oleh Bapak Menteri, kemudian kami melanjutkan pelajaran ke Eropa, kami datang ke Paris, kami datang ke London, kami datang ke Moskow, ke Belarus. Alhamdulillah 2020 Indonesia sudah naik menjadi top open access jurnal ilmiah nasional. Yang kedua Pak Bupati, satu-satunya perpustakaan nasional di seluruh dunia yang punya aplikasi digital right management, yaitu kerjasama dengan 800 lebih penerbit legal dalam negeri, sehingga sebuah buku yang pernah terbit di Indonesia mesti Bapak Ibu bisa membacanya full text tanpa biaya 1 sen kecuali kuota, dengan hanya menginstal di mobile phone Bapak Ibu yang namanya iPusnas. Semua mobile phone yang difasilitasi oleh Android, Bapak Ibu bisa membaca buku jutaan eksemplar di sana, dan itu adalah hadiah. Semua orang dalam ruangan ini kami hadiahkan 1 juta buku tanpa harus bawa mobil trek. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kembali kepada literasi. Literasi yang ketiga adalah kemampuan memahami apa yang tersirat dari yang tersurat. Standar internasional hari ini adalah kecepatan membaca 500 kata per menit. Daya serap 70%, itu sangat rendah. Kecepatan membaca 800 kata per menit, daya serap 80%, itu bisa S1 ke Eropa.
Tapi kalau Bapak tidak sembuh 1000 kata per menit daya serap 90%, mau ambil S3 di sana mesti diskor 6 sampai 12 bulan di perpustakaan. Literasi yang keempat adalah inovasi dan kreativitas. Bagaimana Bapak melihat pesawat yang diciptakan oleh Wilbur bersaudara, kemudian pesawat yang diciptakan oleh seorang guru besar pada Perang Dunia Kedua, dan bagaimana pesawat yang dipakai dalam perang Rusia dan Ukraina saat ini. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua, mohon maaf Pak Adrianus, kalau kita menyandang guru besar hari ini, tidak akan kita berani mengklaim ilmu kita masih relevan 3 tahun yang akan datang. Saya diskusi di UI ketika saya diundang rektor untuk bicara, bagaimana teori ekonominya Robert Malthus yang mengatakan pertumbuhan ekonomi mengikuti dari hitung 1, 2, 3, 4. Pertumbuhan penduduk mengikuti dari ukur 1, 5, 10, 30 dan seterusnya. Enggak relevan lagi. Saya masuk di Kota Bogor tahun 93 Bapak. Jumlah lahan pertanian persawahan masih ada 800.000 hektar. Sekarang tidak cukup 20.000 hektar karena habis dipakai perumahan. Minyak fosil akan habis, datang mobil listrik. Itu saya sudah sampaikan 15 tahun lalu Pak Ignatius. Ini luar biasa. Tanpa dengan baca, kita tidak bisa mengikuti tren perkembangan. Kemudian, kita lanjut yang kelima, kemampuan memproduksi barang dan jasa. Literasi adalah percaturan global saat ini. Tanpa literasi, kita tidak bisa mempersembahkan teknologi canggih setiap hari, setiap minggu, setiap bulan. Saya ingin mencontohkan bagaimana 3 negara superpower tahun ini mengguncang dunia dengan masing-masing produknya yang luar biasa. Rusia 7 bulan sebelum perang dengan Ukraina sudah melonceng, kami sudah bisa membuat jet tempur yang bisa menyerang 6 arah. Tiongkok mengatakan, saya bisa meluncing kereta kecepatan 600 km per jam, melampaui 200 km per jam dari yang ditemukan Jepang 15 tahun yang lalu. Amerika bilang, saya bisa bikin pesawat, saya pilotnya sendiri, saya bisa berwisata ke Angkasa 3,6 miliar rupiah per 15 menit. Apa kaitannya dengan Pak Sarip selaku pustakawan bicara tentang itu? Kaitannya adalah tidak ada orasi ilmiah dari produk-produk canggih seperti ini. Tapi tidak mungkin produk ini bisa dihasilkan tanpa dengan ilmu pengetahuan. Dan sampai detik ini tidak ada transfer teori dan praktek dari buku kita manusia melalui injeksi oleh dokter manapun kecuali dengan baca. Jadi hasil teknologi yang dipersembahkan oleh negara-negara superpower ini adalah tentang kemampuan literasi yang tinggi. Karena itu di negara-negara tersebut tidak lagi bicara tentang pemberantasan buta aksara, tidak lagi bicara tentang literasi sebagai kemampuan merangkai huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat, kalimat menjadi paragraf, bab 1, bab 2, bab 3. Mereka sudah bicara tentang produk. Bagaimana sih menguji tingkat literasi pada seseorang? Yaitu tingkatan pengetahuan yang kita miliki. Sederhana sekali. Mari kita lihat mobil trek. Mohon Pak Bupati, Pak Adrianus. Itu kalau di Kalimantan Barat ini ada mobil trek kempes di jalanan, itu butuh waktu berapa jam mengganti bannya Pak Bupati? Kalau ada mobil trek bocor bannya di pinggir jalan, sopir dan kondekturnya membutuhkan berapa jam untuk mengganti bannya? Setengah jam minimal ya. Baik. Oke, kita uji pengetahuan kita dalam ruangan ini. Jangan urusi siapa rektor, siapa menteri, siapa saja di luar gedung ini. Apakah semua orang dalam ruangan ini mengerti bahwa yang di atas itu gambar mobil trek? Benar nggak? Semua orang dalam ruangan ini mengerti bahwa yang di atas adalah gambar mobil trek dan mobil formula. Baik, kualitas intelijensi kita kalau cuma gambar adalah 100%. Pertanyaan berikutnya, apakah semua orang dalam ruangan ini bisa pulang dengan menyetir sendiri mobil trek kalau ada hadiah dari Pak Adrianus selaku anggota DPR RI Komisi 10 fraksi Golkar, atau dari Pak Denny memberikan mobil perpustakaan keliling? Ada yang boleh pulang menyetir sendiri, ibu-ibu? Ada?
Berapa banyak yang bisa menyetir mobil dalam ruangan ini? Mobil trek maksud saya. Ada bisa, banyak tidak bisa. Kualitas skill kita hanya 5%. Hanya 5% orang dalam ruangan ini yang boleh pulang dengan menyetir sendiri, memiliki skill untuk nyetir. Benar nggak? Inilah fakta Indonesia. Dikasih alam yang sangat subur, kekayaan melimpah, tapi tidak cukup 5% dinikmati karena pengetahuan kita terbatas. Pertanyaan berikutnya, berapa banyak orang di dalam ruangan ini yang bisa bikin mobil trek? Nol. Sekalipun dia guru besar, maafkan saya, ini Bapak tadi sama-sama dari kampus, saya juga akademisi Pak. Inilah problematika kita. Bagaimana kita mau bicara hari esok bahwa mobil yang akan laku minggu depan, tahun depan seperti ini? Agak cepat diantarnya Mbak. Padahal hari ini negara-negara superpower sudah berada pada 95% pada titik beratnya emosional, spiritual. Ini menjadi tantangan para kepala OPD yang membantu Pak Bupati. Emosional, spiritual, kualitas. Bagaimana kalau Pak Bupati ngundang jam 8, kita datang jam 9 dengan segala alasan? Mental kita belum sampai pada emosional 9%. Mereka menempatkan knowledge 5%. Tapi pertanyaannya, kenapa ada mobil yang sangat kecil di atas tapi harganya 3,5 juta US dollar? Kalau dirupiahkan sama dengan 53 miliar. Ada juga kuliah di belakang. Coba, kenapa ada mobil Formula yang lebih kecil daripada mobil trek tapi harganya 53 miliar? Tadi Pak Adrianus bilang dibutuhkan minimal setengah jam mengganti ban mobil trek kalau kempes di Kalbar. Bapak tahu, kalau yang mobil Formula ini diganti bannya, 4 bannya hanya butuh waktu 4 detik menggantinya. Teknologinya luar biasa canggihnya. Kecepatannya berapa Bapak? 350 km per jam, bahkan dia lebih cepat 0, sekian detik daripada laju pesawat terbang pada saat sama-sama start. Begitu tingginya teknologi. Apa artinya? Tanpa dengan membaca, tanpa dengan ilmu pengetahuan, tak akan kita menghasilkan suatu produk dengan teknologi tinggi. Dan teknologi ilmu itulah yang mahal. Bagaimana caranya membuktikan bahwa ilmu pengetahuan yang melekat pada suatu benda itu mahal? Gampang. Kita tabrakin aja mobil Formula Pak. Kita tabrakin mobil trek Pak. Sama-sama ilmunya, teknologinya sudah tidak jalan. Kita timbang, kita jual besi-besi tua. Pasti lebih mahal mobil trek daripada mobil Formula. Kalau seluruh fitur-fitur teknologinya sudah hilang. Benar nggak Pak? Ini membuat kesadaran kita tentang potensi sumber daya alam harus kita kelola. Mari kita lihat, kenapa Thomas Alva Edison memberikan kritikan ilmu yang diperoleh dari praktek hingga doktoral 10%, 90% harus dengan usaha sendiri. Thomas Alva Edison mengatakan intelijensi manusia perannya cuma 1%, 99% adalah usaha. Karena ketika beliau menemukan listrik, itu bukan praktek yang ke-10, bukan praktek yang ke-100, bukan praktek yang ke-500 kali, tapi dia menemukan percikan listrik ketika uji coba yang ke-1444. 1445 itulah menemukan percikan yang menjadi cikal bakal listrik yang sekarang menjadi percepatan seluruh teknologi. Kenapa ada motor, ada sepeda, ada motor jeeping? Ini penting sekali bagi Bapak Bupati, Pak Kadis, Kepala Dinas Pendidikan, dan termasuk saya dan Pak Adrianus dari Komisi 10. Bayangin Bapak, di SD kita diajari 2 tambah 2, 4. Kemudian menjadi standar penilaian internasional. Tidak mungkinlah di Sambas matematika 2 tambah 2, 4, kemudian di Singapura atau Malaysia 2 tambah 2, 5. Tapi apakah kalau kita juara 1 di bidang sains ini selesai tanpa produksi? Tidak ada. Jadi saya mohon izin Pak Adrianus, saya bilang, kalau Kemendikbud tetap ngotot pada 6 literasi dasar, gampang kalau Indonesia mau juara.
Ganti yang respondennya kelas 2 SMP, ganti para doktor yang sudah diwisuda dengan cum laude di kampus untuk ikut uji fisika, matematika, sains. Tapi apakah kalau Indonesia juara 1 selesai problemnya tanpa produk? Tidak selesai. Jadi kita lihat di pengajaran, di kelas, kita diajari ilmu pengetahuan sangat dangkal, sangat terbatas. Semua orang dalam ruangan ini, saya kira ilmu yang diperoleh di kelas dulu sudah selesai. Ilmu yang kita pakai untuk jadi leader dan pemimpin saat ini, itu pasti baca sendiri. Itulah motor GP. Jadi beda antara pengajaran dengan pembelajaran. Perpustakaan adalah memberikan ruang pembelajaran seluas-luasnya. Perpustakaan sebagai jembatan ilmu pengetahuan masa lampau, kini dan akan datang, menjanjikan ilmu pengetahuan jutaan tahun yang lampau sampai sekarang. Siapa yang jelas sejarah masa lampaunya, dia akan berada pada posisi yang tepat hari ini. Dan siapa yang berada pada posisi yang tepat pada saat ini, dia akan mengetahui lompatan apa yang kita akan lakukan pada beberapa tahun ke depan. Kita lihat bagaimana pendidikan Indonesia, 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP, SMA, dan seterusnya. 15 tahun, 17 tahun Pak Bupati. Dijustifikasi oleh UNESCO bahwa kualitas pendidikan Indonesia sangat rendah. Bapak dari universitas, ada nggak universitas di Indonesia memang kursi 100, ranking 100 dunia dibandingkan Harvard, MIT, Stanford, yang rata-rata alumni adalah pemenang hadiah Nobel. Kenapa mereka pemenang hadiah Nobel? Karena basisnya adalah membaca, basisnya adalah penelitian, adalah riset. Sedangkan Indonesia 2 kali mewisuda setahun, 3 kali mewisuda setahun, kampus itu rata-rata terjun sebagai pengangguran. Sudah jarang orang sekurang kalau wisuda nanya, toh Pak, malu-maluin aja habis wisuda tapi mau jadi pengangguran. Karena apa? Tidak berbasis buku. Dia hanya mengejar 160 SKS. Dia hargai 1 lembar ijazah S1. Saya bawalah skripsi keluarga saya yang di perikanan Pak Bupati ke Sukabumi. Saya jelasin, semua saya jelasin skripsi itu. Kalau mau nelayan yang hadir, saya tanya, ada yang mau bertanya? Enggak ada. Saya bilang, ini saya sudah izin Pak Denny, Pak Deputi saya 1 hari tidak masuk kantor demi kalian. Cobalah tanya. Toto berdiri di belakang. Saya Pak. Namamu siapa? Asep. Pendidikanmu apa? Tamat SD. Nanya apa? Tidak ada yang nanya kami Pak. Karena itu skripsi dibikin di rumah saya 3 bulan saya ngajari mahasiswanya. Ini tantangan Pak Sugeng. Tantangan benar kita, jangan 1 lembar. Jangan pernah lagi terbuai Bapak Ibu dengan 1 lembar ijazah, 2 lembar ijazah S2, 3 lembar. Tanya apa yang kau bikin dengan ilmumu. Ini tantangan yang kita hadapi bersama. Kita sudah masuk revolusi industri. Saya bilang Bunda Literasi, saya tidak ngerti namanya IT, apalagi revolusi industri. Tapi sama bilang, dengan teknologi kita dipaksa hidup pada keadaan yang serba cepat. Coba bayangin dengan transformasi digital, kita dipaksa hidup dengan serba cepat, tapi budaya kita datang ke kantor jam 9, sebisa-bisanya ada alasan. Bagaimana? Coba bayangin. Kita intermezzo saja. Ketika 2001 kita pakai komputer yang paling jadul, itu komputer 3 GB pada 2001 Pak, kecepatannya cuma 384 KB per second. Jadi kita butuh waktu 26 jam untuk mendownload satu materi yang pernah dipaparkan Bapak Presiden Joko Widodo di G20 di Roma dari Amerika, butuh 26 jam. Begitu komputer 3 GB yang jadul kita ganti 4 GB kecepatannya 100 MB per second, itu hanya 6 menit. Begitu kita ganti komputer yang 5 GB, itu 3,6 detik. Sehingga pada 2018 yang lalu, Tiongkok melalui Blue Dream sudah menciptakan mobil listrik yang dikendalikan oleh chips. Begitu turun di remote, kamu parkir di bawah pohon yang dingin ya. Begitu kita turun dari lantai 5, kita remote mobilnya, saya udah mau pulang, kamu ke tempat tadi, datang di situ. Tidak ada orang di atasnya, sopirnya adalah hantu ilmu pengetahuan. Bapak Ibu berani nggak naik mobil yang tidak ada sopirnya? Berani?
Ya itu ibu tidak berani. Saya mau beritahu ibu, hari ini dengan mobil yang dikendarai manusia, dalam 1 tahun ada 1,2 juta orang yang meninggal karena tabrakan, karena mabuk, karena ngantuk, karena lalai. Tapi dengan chips, insya Allah hanya 12 orang setahun itu kecelakaan karena ini lebih sensitif. 0,00 sekian jaraknya sensitif, dia sudah bisa menghindar. Bahkan dia bisa mundur. Jangan ragu dengan teknologi tantangannya. Itu sebabnya Pak Menteri di Pendidikan kita, Mas Nadiem, bilang merdeka belajar, kampus merdeka. Saya ditanya mahasiswa di kampus, apa yang dimaksudkan Pak Menteri tentang merdeka belajar? Saya ditanya, saya bilang begini, ini saya profesor bidang otomotif. Mau saya bilang kepada mahasiswa saya, hai anak-anak mahasiswaku, saya adalah ahli bidang otomotif, guru besar di bidang otomotif. Kemampuan saya hari ini adalah menciptakan mobil Fortuner yang bisa lari di darat. Tapi mobil ini hanya butuh waktu 10 tahun untuk ketinggalan zaman. Mahasiswa bilang, bagaimana caranya Prof kami? Saya bilang, tidak ada cara lain kecuali Anda membaca buku, agar 10 tahun yang akan datang, kalian bisa menciptakan mobil Fortuner yang bisa ketemu air berenang, bisa ketemu darat lari, ketemu darat terbang. Saya tidak bisa mengajari. Ilmu saya selaku guru besar hari ini hanya yang bisa lari di darat. Benar gak? Itulah merdeka belajar. Tapi saya tanya mahasiswa saya, Pak Bupati, kamu tahu apa yang namanya merdeka? Dia bilang, lawannya dulu Pak. Apa itu budak? Saya tanya, oke, kamu apa itu budak? Orang yang mengerjakan persis apa yang diperintahkan itu budak. Saya bilang, kalau mahasiswa saya suruh baca buku 20, dia cuma baca 10. Oh itu di bawahnya budak Pak. Saya bilang, kami yang bilang itu loh, bukan saya. Iya kan? Jadi kalau kepala dinas itu disuruh kerjakan ini, dia kerjakan persis yang diperintah Pak Bupati. Maaf, definisi buku mengatakan budak adalah orang yang mengerjakan persis yang diperintahkan. Benar ya? Terus apa itu merdeka? Merdeka adalah orang yang memiliki kemampuan kebebasan melakukan di luar dari yang perintahkan. Itu merdeka. Jadi kalau disuruh ke Pak Bupati kerjakan 2, kerjakanlah 5 Pak Kadis. 3 adalah modal Anda. Tidak mungkin Pak Bupati marah kalau ada lebihnya. Saya termasuk pegawai yang belum pernah dimarahi atasan saya. Karena kalau saya disuruh kerja 2, mesti saya kerja 5. Sampai sekarang, malah saya belum pernah dapat teguran dari Pak Presiden. Alhamdulillah. Karena yang tidak pernah dilakukan saya kerjakan. Saya bilang saya mau ke Sambas. Bapak tahu Ibu, bulan lalu batal pertemuan ini. Sudah terjadwal, Pak Kadis bilang Pak Bupati ada dipanggil Pak Gubernur dengan wakil. Ya kita jadwal ulang. Kenapa? Pak Bupati harus hadir, Ketua DPR harus hadir, Pak Jaksa hadir, Pak Kajari, Pak Kapolres, semua harus hadir. Karena ini gerakan nasional, ini mengimplementasikan mandatori undang-undang tadi. Buat apa saya datang kalau tidak semua petinggi, orang-orang penting di Kalbar punya kepercayaan dan kesadaran bersama bahwa ilmulah yang merubah bangsa ini, bukan ijazah. Bapak dan Ibu, coba kita lihat apa buktinya begitu rendah penguasaan kita terhadap ilmu pengetahuan. Coba kita lihat padi. Saya dapat laporan 20% konsumsi beras di Kalimantan Barat dikonsumsi diperoleh dari Sambas. Pertanyaan besarnya, seberapa besar Sambas menghasilkan padi per hektar? Kalau saya ke Thailand dan Vietnam, itu di sana sudah 11 ton per hektar Pak. Di Indonesia berapa nih Pak Bupati, di Sambas berapa? 9,7 ton per hektar. Ini ya, berarti ini kan tinggal sedikit sekali ditingkatkan. Tugasnya Pak Kadis Perpustakaan adalah seluruh petani di Sambas memiliki buku-buku tentang cara bertani padi. Mungkin nanti ada multiplier effect, begitu sudah mau panen beli ternak, sehingga semua jerami-jerami yang ada itu bisa diolah jadi pakan. Jadi double impact, iya kan? Ketika kita menanam padi, berapa ribu, berapa juta benih ikan yang bisa dibagikan ke petani.
Kalau di Kalimantan Barat mudah nggak dapat bibit ikan Pak Bupati? Kalau susah nanti saya ngajari bagaimana membuat indukan lele, indukan nila, indukan gurame dan sebagainya. Karena ada saudara saya bupati Pak, dulu menjual bibit waktu dia baru naik. Saya bilang tidak boleh itu, malu-maluin aja. Bibit dijual 20 rupiah satu ekor. Saya bilang itu kan bisa menghasilkan 50.000 ekor satu indukan satu malam. Kenapa tidak dibagi aja? Nanti kalau panen baru dipajak. Alhamdulillah dulu PAD-nya 17.500.000, sekarang 7,5 miliar Pak. Dengan menjual ke kabupaten lain. Jadi perlu sekali. Mangga misalnya, ada mangga enggak? Ini bukti konkret. Ini mangga kakek saya yang ditanam karena dia tidak sekolah. Saya tanya, kakek ini kok mangga cuma 3 buahnya? Dia bilang, berdoalah sama Tuhan supaya buahnya banyak. Kita kan kalau acara itu doanya bagus ya. Begitu saya ambil mangganya, kecut. Kakek kecut sekali mangganya. Berdoalah sama Tuhan biar manis. Begitu saya datang ke Thailand Pak, itu di sana dia tanam 2,5 tahun berbuah. Tangkai sebelah kiri hasilnya 0,5 ton. Rasa mangga madu. Tangkai di sebelah kanan hasilnya 1 ton. Rasa mangga golek. Nggak bisa. 1 pohon 2 rasa. Ada bukunya, rekayasa genetika. Pertanyaannya, berapa banyak petani di Kalimantan Barat punya buku tentang rekayasa genetika? Ini kan penting. Kalau dibilang menterinya, ya insya Allah tidak ada yang ragukan hebatnya Prof. Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian kita. Kadisnya S2, penyuluh pertaniannya S1. Yang masalah petaninya. Padahal petaninya pelaku, harus ini yang dipenuhi buku-buku ilmu terapan. Dan ini semua tantangan yang kita hadapi bersama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia kita. Terakhir, ini karena sebenarnya sambutannya, nanti Pak Deputi lanjutkan. Kita harus percaya bahwa dunia menuju kepada suatu titik akhir. Siapa pemenang dari konstelasi perang kepentingan antar bangsa saat ini adalah negara yang jadi produsen. Dan siapa pecundang adalah negara konsumen. Itu adalah kata akhir. Dan tidak bisa dijawab ini kecuali dengan perguruan tinggi dan institusi pendidikan. Demikian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Bupati, Pak Adrianus. Petani membaca di tengah sawah. Di tangan kiri ada buku, di tangan kanan es buah. Singkawang Sambas lewat Mempawa. Selamat untuk perpustakaan Sambas yang megah dan mewah. Terima kasih. Boleh pakai video deh.